Halo teman-teman, selamat datang di Gans Film. Kali ini saya akan membahas sekaligus merangkum sebuah film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap yang rilis tahun 2022. Film ini berdurasi 113 menit yang bercerita tentang sebuah keluarga dari suku Batak Toba. Film ini mengisahkan kedua orang tua yang menginginkan ketiga putranya untuk pulang dari perantauan untuk menghadiri acara yang cukup besar dalam keluarga mereka yang disebut dengan Sulang-Sulang Pahompu. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke alur ceritanya. Di sebuah desa dekat Danau Toba, Sumatera Utara, ada beberapa orang yang sedang bersantai di sebuah warung yang dalam bahasa Batak disebut Lapo. Mereka berbincang mengenai salah satu anak dari bapak yang ada di Lapo, yang menang dalam sebuah kasus persidangan. Di Lapo tersebut terdapat Pak Domu. Mereka menyaksikan anaknya yang bernama Gabe yang sedang tampil di TV sebagai pelawak. Pak Domu pun terlihat malu karena anaknya si Gabe menjadi pelawak. Dia mengatakan kalau Gabe akan menjadi hakim atau jaksa dalam waktu dekat. Scene kemudian berpindah ketika Pak Domu dan Bu Domu menelpon anak-anaknya, yakni Gabe, anak ketiga yang menjadi pelawak di Jakarta. Kemudian Domu, anak pertama yang bekerja sebagai pegawai BUMN di Bandung, serta Sahat, anak keempat atau yang bungsu yang menjadi wira swasta di Jogja. Sahat tinggal bersama seorang yang sudah tua yang dipanggil Pak Pomu. Sahat menjaga sekaligus membantu Pak Pomu dalam mengurus pertanian, karena dia sendirian semenjak ditinggal oleh istrinya meninggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga anak-anak Pak Domu dan Bu Domu terlalu sibuk dan tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka, dan masing-masing mereka pun diancam oleh Bu Domu dan Pak Domu agar mereka bisa pulang. Satu-satunya anak Pak Domu dan Bu Domu yang tinggal bersama mereka di rumah adalah Sarma, anak kedua mereka yang bekerja sebagai PNS di Kecamatan Toba. Dialah yang mengurusi serta membantu Bu Domu dan Pak Domu di rumah. Ketika Pak Domu nongkrong di Lapo dan asik bercerita, datang Bu Domu menjemput Pak Domu untuk pergi ke rumah ibunya Pak Domu atau mertua dari Bu Domu. Pada saat mereka di jalan menuju rumah mertua Bu Domu, mereka bertemu dengan pendeta yang mereka sebut Amang Pendeta. Amang Pendeta pun senang melihat kemesraan Pak Domu dan Bu Domu yang bergandengan tangan saat jalan berdua. Hal-hal itu karena paksaan Pak Domu yang menginginkan gandengan dari Bu Domu agar keluarga mereka dipandang baik oleh Amang Pendeta. Sesampainya mereka di rumah orang tua Pak Domu, mereka langsung membicarakan biaya kegiatan sulang-sulang Pahompu yang bernilai 50 juta. Dan keputusan itu pun disikapi dengan baik oleh Pak Domu dengan menyanggupi biaya tersebut dan menutupi jikalau biayanya kurang. Dan hal itu pun membuat Bu Domu sedikit jengkel karena tidak mendiskusikan biaya tersebut terlebih dahulu dengan dirinya. Setelah diskusi selesai, Pak Domu dan ibunya membicarakan tentang cucu-cucunya yang belum ada kepastian untuk pulang menghadiri acara sulang-sulang Pahompu. Dan di sini ibu Pak Domu pun mengetahui kalau Pak Domu sedang ada masalah dengan anak-anaknya. Ketika malam hari tiba, Pak Domu dan Bu Domu kembali diskusi terkait bagaimana caranya agar anak-anak mereka bisa pulang. Pak Domu yang semakin mendesak Bu Domu agar anak-anaknya bisa pulang, memikirkan ide yang sangat di luar dugaan Bu Domu, yakni mereka berpura-pura bertengkar, kemudian mereka pura-pura bercerai, agar anak-anak mengetahui dan pada akhirnya mereka mau pulang ke kampung halaman mereka. Setelah diskusi panjang yang cukup melelahkan, akhirnya Bu Domu pun setuju dengan ide yang diusulkan oleh suaminya, dengan syarat jika mereka ketahuan oleh anak-anaknya, maka Pak Domulah yang akan bertanggung jawab secara utuh. Saat pagi tiba, Pak Domu dan Bu Domu pun memulai akting dengan beradu mulut pada saat sarapan, yang di situ ada anak kedua mereka, yakni Sarma. Akan tetapi Sarma justru meninggalkan mereka berdua yang sedang ribut karena mau berangkat kerja. Alhasil, untuk akting pertama kali ini pun gagal membuat Sarma percaya kalau mereka sedang ada masalah. Pak Domu menilai kalau akting marah Bu Domu terlalu lama dan terlihat tidak benar-benar marah kepada Pak Domu. Bu Domu pun mengatakan kalau dia benar-benar marah kepada Pak Domu ketika Pak Domu pulang tengah malam dari Lapo. Hal ini pun kembali dimanfaatkan Pak Domu untuk pulang tengah malam dari Lapo dan yang terjadi adalah
Ya, benar saja, akting mereka kali ini berhasil membuat Sarma percaya, sehingga malam itu juga Sarma segera menghubungi abang dan adik-adiknya, kemudian memberitahukan bahwa kedua orang tuanya bertengkar, dan Budomu meminta Pak Domu untuk menceraikan dirinya. Pada awalnya, Domu, Gabe, dan Sahat masih merespon dengan baik dan meminta Sarma untuk tetap tenang, karena bisa saja itu adalah emosi sesaat yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan mereka mengira itu adalah ucapan saat sedang marah. Ketika pagi tiba, Pak Domu menyuruh Bu Domu untuk pergi dari rumah dan membawa pakaian agar Sarma tahu jika ibunya benar-benar marah dan mau berpisah dengan ayahnya. Bu Domu keluar dari rumah sambil membawa tas yang berisi semua pakaiannya. Alhasil, hal ini cukup membuat Sarma yakin. Sarma pun mengejar ibunya sambil kembali menghubungi abang dan adik-adiknya melalui video call di handphone miliknya. Bu Domu berbicara kepada anak-anaknya, mengatakan bahwa anak-anaknya sudah tidak peduli lagi dengan keluarga mereka karena mereka sibuk mengurusi urusan mereka masing-masing dan sudah lupa dengan orang tua mereka di kampung. Pada akhirnya, ketiga saudara itu pun memutuskan untuk pulang pada keesokan harinya. Mendengar itu, Bu Domu sangat senang hatinya, dan setelah itu Sarma mengajak ibunya untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Domu langsung memberitahukan kabar gembira itu kepada Pak Domu, bahwa mereka berhasil membuat anak-anaknya pulang dan berkumpul seperti dulu lagi. Di sisi lain, diperlihatkan Domu yang sedang minta izin untuk pulang kepada calon istrinya beserta kedua orang tuanya. Sementara itu, Sahat juga minta izin kepada Pak Pomu. Pak Pomu pun memberikan nasihat kepada Sahat agar bisa bermanfaat dan berbakti kepada orang tua. Gabe pun demikian. Dia meminta izin kepada produsernya untuk pulang kampung mengurusi masalah keluarga mereka. Hari yang ditunggu pun tiba. Domu, Gabe, dan Sahat sudah sampai di bandara dan dijemput langsung oleh Sarma. Di dalam perjalanan, Sarma mengingatkan abang dan adik-adiknya agar fokus menyelesaikan masalah kedua orang tuanya dan jangan membuat masalah baru. Mereka pun sepakat. Di rumah, Pak Domu dan Bodomu sudah menyiapkan rencana dan strategi, yakni akting mereka yang mau bercerai. Pak Domu mengatakan bahwa Budomu harus terlihat biasa saja dan jangan menunjukkan bahwa hatinya sedang gembira. Sampainya di rumah, Budomu yang sedang menyapu halaman. Ketika melihat anak-anaknya keluar dari mobil, perasaan rindu yang sangat mendalam tidak bisa dibendungi lagi. Budomu langsung berlari sambil menangis bahagia, kemudian memeluk masing-masing anaknya, serta mengatakan bahwa dia sangat merindukan anak-anaknya. Suasana berubah menjadi haru, berbeda dengan Budomu. Pak Domu justru sangat ahli dalam berpura-pura. Ketika anak-anaknya menghampiri, Pak Domu tampak cetus dan bersikap dingin kepada anak-anaknya. Pada saat malam hari, semua berkumpul Marilah kita untuk makan berdoa. malam dan akting Pak Domu dan Terima Bu kasih Domu Tuhan. tetap berjalan sesuai rencana mereka. Selesai makan malam, satu keluarga ini berkumpul untuk membahas masalah mereka. Namun yang terjadi adalah Pak Domu pergi keluar, yakni pergi ke Lapo. Sementara Bu Domu memainkan perannya, yakni pura-pura menangis, agar anak-anaknya merasa simpati sehingga mereka mengulur waktu agar lebih lama lagi di kampung halamannya. Melihat diskusi keluarga yang gagal, anak-anak Pak Domu pun merencanakan untuk melakukan diskusi di luar rumah sambil jalan-jalan di sekitaran Danau Toba. Yang dalam diskusi tersebut sengaja diintip oleh Bu Domu untuk mengetahui rencana anak-anaknya. Setelah Pak Domu pulang dari Lapo, Bu Domu mengatakan semuanya kepada Pak Domu perihal rencana anak-anaknya besok siang. Pak Domu kembali menyuruh Bu Domu agar jangan langsung mau ketika diajak oleh anak-anaknya agar terlihat biasa saja. Padahal dalam hatinya sangat senang bila diajak jalan-jalan sama anak-anaknya. Keesokan harinya, mereka pun pergi jalan-jalan ke Danau Toba. Saat sedang melakukan diskusi terpisah antara Pak Domu dan Bu Domu, anak-anaknya selalu mencoba merayu kedua orang tuanya agar mau membahas permasalahan yang sedang terjadi. Akan tetapi Pak Domu dan Bu Domu selalu punya topik untuk mengalihkan pembicaraan. Pak Domu juga menyinggung masalah mereka, yaitu Domu yang mau kawin tidak dengan orang Batak, Gabe yang disuruh menjadi hakim atau jaksa malah memilih menjadi pelawak, serta Sahat yang seharusnya tinggal di rumah mengurusi orang tuanya malah tinggal bersama Pak Pomu di Jawa. Setelah diskusi panjang dan belum menemukan titik terang, akhirnya mereka sekeluarga pulang. Sesampainya di rumah, sudah menunggu nenek mereka untuk bertemu dengan cucu-cucunya, kemudian menjelaskan kepada cucu-cucunya
bahwa apa yang dilakukan oleh ayah mereka terhadap mereka adalah demi kebaikan mereka ke depannya, dan menjelaskan bahwa mereka harus bersikap menurut kepada orang tua. Pada malam hari, anak-anak Pak Domu kembali melakukan diskusi. Mereka merencanakan untuk mendatangkan Amang Pendeta agar bisa menjadi penengah diskusi kedua orang tuanya, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan kedua orang tua mereka. Keesokan harinya, Amang Pendeta sudah tiba di rumah dan sudah paham permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Domu dan Bu Domu. Setelah anak-anak mereka menceritakan semuanya, Amang Pendeta menyuruh Pak Domu dan Bu Domu untuk mendiskusikan bagaimana baiknya mereka berdua, terutama untuk kegiatan pesta sulang-sulang Pahumpu yang akan diadakan sebentar lagi. Mereka pun melakukan diskusi di kamar. Setelah mendapatkan kesepakatan, Pak Domu dan Bu Domu menjelaskan bahwa sampai pesta sulang-sulang Pahumpu selesai, mereka berdua tidak akan bertengkar dan semua anak-anak harus turut hadir dalam pesta tersebut serta mereka harus menjaga rahasia keluarga mereka. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Domu, Gabe, dan Sahat pergi ke pasar bersama ibunya. Ibunya membeli baju untuk Domu, sendal untuk Sahat, serta topi untuk Gabe. Setelah itu, mereka makan soto di tempat waktu mereka masih kecil sering makan soto, dengan memesan satu porsi untuk berempat, alih-alih untuk bernostalgia. Saat malam tiba, terlihat Domu yang sedang menghampiri Sarma di teras rumah. Mereka berdua banyak berbicara mengenai Sarma yang menjadi PNS, serta mengatakan bahwa ayah mereka tidak pernah menunjukkan rasa sayang kepada anaknya yang laki-laki dan hanya menunjukkan kepada anaknya yang perempuan, yakni Sarma. Oleh karena itu, antara Domu, Gabe, dan Sahat terlihat kaku satu sama lain. Domu juga berpesan kepada Sarma agar dia juga memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kebahagiaannya juga. Karena Domu sadar bahwa Sarma juga sudah putus dengan pacarnya, karena pacarnya tidak suka jika Sarma menjadi PNS. Hari pesta sulang-sulang Pahumpu pun tiba. Pesta berjalan lancar dan meriah dari awal hingga berakhirnya pesta. Banyak saudara-saudari Pak Domu dan Bu Domu yang memuji keluarga Domu dan Bu Domu karena mereka sukses mendidik anak-anaknya hingga mampu menyekolahkan sampai mereka sukses. Setelah pesta berakhir hingga malam hari, di depan rumah neneknya, nenek mereka berpesan agar saat cucu-cucunya pulang atau kembali ke pekerjaan mereka masing-masing untuk berpamitan dan datang ke rumah neneknya lagi. Neneknya mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan keluarga Pak Domu yang sudah sukses menyelenggarakan pesta dan berjalan dengan lancar. Sesampainya di rumah, Bu Domu sangat gelisah dan memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anaknya tetap tinggal di kampung halaman. Semalaman Bu Domu tidak tidur. Alhasil, paginya Bu Domu pun demam, sehingga pembahasan masalah Pak Domu dan Bu Domu pun ditunda. Akhirnya Pak Domu membahas permasalahan anak-anaknya yang membuat anak-anaknya membantah karena mereka merasa pilihan yang mereka ambil adalah pilihan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya Pak Domu pun ditinggal begitu saja. Selanjutnya, scene berpindah saat malam hari. Di Lapo, Pak Domu asik bercerita dengan kawan-kawannya. Dan seperti malam sebelumnya, Bu Domu kembali menjemput Pak Domu ke Lapo untuk pulang mencari cara bagaimana agar anak-anak mereka tetap bersama di rumah. Ketika pagi tiba, keluarga Pak Domu berkumpul untuk membahas masalah Pak Domu dan Bu Domu. Karena tidak menemukan cara untuk mempertahankan keputusan anak-anaknya, Bu Domu pun mengatakan bahwa akan bercerai dengan Pak Domu. Semua anak-anak mereka menyetujui keputusan Pak Domu dan Bu Domu, meski itu sangat berat. Selanjutnya, Pak Domu ingin kembali membahas masalah anak-anaknya, sehingga yang terjadi adalah adu mulut antara Pak Domu dan ketiga putranya. Selanjutnya, Bu Domu yang bertengkar serius dengan Pak Domu. Bu Domu mengatakan bahwa kesalahan anak-anaknya adalah akibat kesalahan Pak Domu yang selalu ingin menang sendiri. Di sini pun terungkap ketika Bu Domu mengatakan bahwa selama ini dia menuruti apa yang diperintahkan Pak Domu, termasuk soal berbohong. Bu Domu mengatakan bahwa niat untuk bercerai memang bercanda, namun alasan-alasan yang sudah diutarakan Bu Domu serius dirasakan oleh Bu Domu, sehingga Bu Domu benar-benar sakit hati. Sebenarnya selama ini Sarma sudah mengetahui kalau Pak Domu dan Bu Domu hanya berpura-pura. Sarma menjelaskan kepada Domu, Gabe, dan Sahat bahwa dia ingin membantu orang tuanya membujuk abang dan adik-adiknya pulang, karena memang itulah salah satu yang bisa dia lakukan. Sarma mengatakan
bahwa dirinya putus dengan pacarnya karena Pak Domu tidak suka kalau Sarma punya pacar orang Jawa. Sarma sebenarnya diterima di salah satu sekolah masak yang ada di Bali, karena memang cita-citanya adalah menjadi seorang chef. Serta Sarma menjelaskan bahwa seharusnya Sahatlah yang mengurusi rumah, karena anak laki-laki terakhir yang akan melanjutkan warisan. Namun kini Sarma yang harus menanggung semuanya itu. Sambil menangis, Sarma kembali mengingatkan bahwa jika dirinya hanya memikirkan dirinya sendiri seperti yang dilakukan oleh abang dan adik-adiknya, mungkin sekarang tidak ada lagi yang akan mengurusi kedua orang tuanya, beserta rumah mereka. Pak Domu mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas besok pagi. Namun karena anak-anaknya sudah mau pulang, Pak Domu pun langsung meninggalkan mereka dan pergi ke Lapo hingga malam hari. Saat pulang dari Lapo, Pak Domu kembali ke rumah dan tidak menemukan siapa-siapa. Ini artinya Bu Domu dan anak-anaknya sudah pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah ibunya bersama Sarma. Sementara Domu dan Gabe sudah pulang ke Jakarta dan Bandung. Saat pagi tiba, ternyata Sahat anak bungsunya masih ada di sana dan baru pulang dari rumah opungnya atau nenek dari ibunya. Sahat sebenarnya ingin pulang ke Jogja, namun karena ia mendengarkan nasihat Pak Pomu untuk jangan meninggalkan bapaknya sendiri dan menemaninya, maka Sahat tidak jadi pulang. Sahat bercerita bahwa dirinya belajar banyak dari Pak Pomu, bukan hanya tentang bertani, namun belajar tentang kehidupan dan bagaimana menjadi pendengar. Hal yang seharusnya Sahat dapatkan dari bapaknya, namun malah dari orang lain. Pak Domu pun sangat sedih mendengarnya. Tak lama kemudian, Sahat pamit. Saat pulang ke rumah Pak Pomu di Jogja. Kini, tinggallah Pak Domu sendirian di rumah, melakukan pekerjaan sendiri, bahkan pergi ke Lapo pun Pak Domu hanya duduk termenung. Suatu malam, Pak Domu menemui ibunya karena dia merasa sangat lapar. Dengan senang hati, ibunya menyambut Pak Domu. Sebenarnya ibunya sudah mengetahui apa yang sedang terjadi kepada anak dan keluarganya, karena sudah diceritakan oleh Sarma. Sambil menangis, Pak Domu curhat kepada ibunya. Ibunya mengatakan hal ini terjadi biar Pak Domu semakin sadar bahwa dalam keluarga harus mengalah satu sama lain. Kemudian Pak Domu ingin menjemput Bu Domu. Ibunya mengatakan bahwa menjemput Bu Domu di rumah ibunya harus ada adatnya. Keesokan harinya, Pak Domu dan ibunya beserta keluarganya menjemput Bu Domu. Akan tetapi berujung sia-sia karena Bu Domu tidak mau kembali. Bu Domu mengatakan jika ingin kembali ke rumah bawa juga serta keluarga mereka, yakni anak-anak mereka, Domu, Gabe, dan Sahat. Keesokan harinya, Pak Domu segera menemui Gabe di Jakarta. Pada saat itu, Pak Domu dihadirkan langsung saat Gabe sedang syuting. Pak Domu pun meminta maaf kepada Gabe dengan penuh haru. Selanjutnya, Pak Domu menemui Domu. Namun karena Domu sedang tidak berada di rumah, Pak Domu hanya bertemu dengan calon istri Domu. Pak Domu mengatakan, apakah dia benar-benar mencintai Domu dan mau menikah dengan adat Batak? Dengan semangat, Neni, calon istri Domu, menjawab bahwa dirinya bersedia menikah dengan adat Batak. Setelah itu, Pak Domu menemui Sahat, namun yang ada di rumah hanyalah Pak Pomu. Pak Pomu banyak bercerita tentang Sahat yang begitu baik hatinya membantu masyarakat di desa. Masyarakat sangat menyukai Sahat. Sahat juga mengajarkan cara bertani yang baru dan menghasilkan, serta bagaimana proses menjualnya agar lebih mahal. Keesokan harinya, diperlihatkan Bu Domu dan Sarma yang mau sarapan. Tiba-tiba terdengar suara mobil di luar rumah. Dan tiada lain itu adalah mobil Pak Domu beserta anak-anaknya, yakni Domu, Gabe, dan Sahat. Mereka semua ingin menjemput Bu Domu agar pulang ke rumah mereka dan berkumpul lagi. Dengan penuh senyum, Bu Domu menerima kedatangan mereka dan akan kembali ke rumah mereka lagi. Pada akhirnya, film ditutup dengan keluarga Pak Domu yang sedang makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Dan film pun selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.